Shalom, selamat hari Minggu, selamat beribadah buat kita semua. Selamat datang dalam rumah Tuhan dan hari ini minggu yang baru diberikan Tuhan kepada kita untuk kita mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Setiap kita yang percaya, setiap kita yang bersuka cita datang ke rumah Tuhan, mari lambaikan tanganmu. Kita mau menyembah Dia lebih lagi, kita mau naikkan setiap ucapan syukur kita yang terbaik. Amin. Haleluya. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada yang menang oleh Dia yang mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus, ini kami Tuhan, ini kami Bapa, anak-anak-Mu. Kami siap mengucap syukur lebih lagi Tuhan, karena kami tahu kami adalah orang-orang yang menang. Kami adalah orang-orang pemenang, anak-anak Tuhan yang mau mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus, haleluya. Buat hari yang baru yang Kau berikan bagi kami Tuhan, dan kami mau mengucap syukur. Haleluya. Kami memuji, kami menyembah, hanya Kau Raja. Jiwa kami mau memuji-Mu Yesus, hati kami mau menyembah-Mu lebih lagi Bapa. Haleluya Yesus. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kemenangan kami Tuhan hanya ada di dalam-Mu Yesus. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Dengan imanmu katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini.
kasih karunia-Mu Bapa, dan kekuatan kami Tuhan. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah, dan kami yakin Yesus, Kau hadir di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku, dan hati kami menyembah-Mu Tuhan. Kau besar, Kau besar. Segenap jiwa kami Yesus, segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin dengan iman kami percaya Tuhan. Mengalir kuasa-Mu Yesus. Haleluya Tuhan. Lebih lagi dengan iman-Mu katakan. Ini yang menjadi keyakinan kami Tuhan. Ini yang menjadi kerinduan kami Yesus. Kemenangan-Mu terjadi di tempat ini Tuhan, atas setiap kami. Haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Kau nyata di sini. Kemenangan, pemulihan, pemulihan terjadi dan kesembuhan, kesembuhan terjadi di sini. Kemenangan terjadi Tuhan, kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi Yesus di tempat ini Bapa. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Oh.
pujian kemenangan bagimu Yesus. Pujian kemenangan kami naikkan hanya bagimu Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Glory, glory, haleluya, haleluya. Ini nyanyian kemenangan kami dari hati kami Tuhan. Haleluya, puji-Mu, glory bagimu, glory, glory. Haleluya, haleluya. Lebih lagi nyatakan glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory. Sambil bertepuk tangan, nyatakan pujian ini, haleluya. Glory. Pujian, pujian bagimu Tuhan. Haleluya, haleluya, puji, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, puji. Haleluya, puji. Haleluya, Haleluya. haleluya, haleluya. Glory, glory, haleluya, haleluya. Haleluya, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Keagungan hanya bagi Tuhan. Engkau layak menerima pujian dan penyembahan kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami tersungkur di kaki Tuhan, kami rindu datang kepadamu Tuhan. Kami mau dibasuh oleh darah Tuhan Yesus. Kami mau datang memenuhi hadirat-Mu Tuhan. Engkau menjamah kami, Engkau menjamah semua sidang jemaat-Mu yang telah datang rindu menyembah Tuhan, yang datang rindu berbakti kepadamu Tuhan. Kami seperti Tuhan yang rindu untuk datang seperti yang kehausan Tuhan. Kami mau dijamah, dipenuhi oleh roh Tuhan. Diberkatilah kami Tuhan, diberkatilah ibadah ini Tuhan. Kami mau ada roh sukacita, ada kegembiraan di dalam hati kami. Kami meninggikan Engkau di atas segala-galanya. Engkau layak menerima pujian dan penyembahan kami. Engkaulah Bapa yang baik, Bapa yang sempurna. Engkaulah Gembala yang baik Tuhan. Kami datang Tuhan, menyembah-Mu Tuhan. Kami siap memuji dan menyembah Engkau di dalam dan di atas nama Yesus. Kami membuka ibadah ini. Haleluya, semua yang percaya katakan. Haleluya, masih tetap berdiri saudara, kita mau nyanyikan sorak kemenangan hanya bagi Dia. Dan kita mau bersuka cita pagi hari ini. Mari katakan kanan kirimu, bersuka bagi Tuhan. Haleluya, bersuka buat Tuhan. Besar
akan kebaikan-Mu. Hidup baru Kau beri, Kau telah ubah ratapku jadi tarian, hapus segala dosa dan masa laluku. Kini ku jadi lebih, sekarang ku bersuka, sekarang ku bernyanyi, ku berikan hidupku bagi-Mu, bagi kemuliaan. Sorak kemenangan Kau berikan bagiku, hidupku takkan sama lagi, ku jadi lebih dari pemenang. Yang bersuka cita umat pemenang, katakan haleluya. Besar anugerah-Mu, ajaib perbuatan-Mu yang telah Kau nyatakan bagi diriku. Ku kagum akan-Mu, akan kebaikan-Mu. Kau telah ubah ratapku jadi tarian, hapus segala dosa dan masa laluku. Kini ku jadi lebih dari pemenang. Sekarang ku bersuka, sekarang ku bernyanyi, ku berikan hidupku bagi-Mu, bagi kemuliaan-Mu. Hidupku takkan sama lagi, ku jadi lebih dari pemenang. Sama-sama katakan, sekarang ku bersuka, sekarang ku bernyanyi, ku berikan hidupku hanya bagi-Mu Tuhan, bagi kemuliaan-Mu Yesus. Haleluya Tuhan. Hidupku takkan sama lagi, ku jadi lebih dari pemenang. Sekarang ku bersuka, sekarang ku bernyanyi, ku berikan hidupku bagi-Mu, bagi kemuliaan-Mu. Hidupku takkan sama lagi, ku jadi lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Amin. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, semuanya tangan di atas, kita mau bersorak haleluya. Kibarkanlah panjinya, bangkitlah gereja Tuhan. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, haleluya.
saudara yang dikasihi Tuhan. Haleluya Yesus. Mari kita siapkan hati kita. Ini yang menjadi kerinduan kami Tuhan. Kami mau nyatakan, kami memerlukan Engkau Tuhan. Menjamah setiap hati kami. Engkau yang mengerti hidup kami Yesus. Dan saat ini kami datang, duduk diam di hadirat-Mu Bapa. Kami rindu Tuhan. Isi kami lebih lagi. Lebih dan lebih lagi Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Kau di hatiku, Kau di pikiranku, dan bawaku mendekat di mana Kau tinggal. Kau di hatiku, Kau di pikiranku, dan bawaku mendekat di mana Kau tinggal. Ku perlu Kau. Amin Tuhan. Menjamah hatiku, ku perlu Kau Tuhan. Di hidupku, dan hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Yesus, hanya Engkau Tuhan, mengerti hatiku, hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Haleluya Tuhan. Kau di hatiku, Kau di pikiranku, dan bawaku mendekat di mana Kau tinggal. Ku perlu Kau Tuhan, menjamah hatiku. Ku perlu Kau Tuhan, di hidup, dan hanya Kau Yesus. Mengerti hatiku, hanya Engkau. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Dengan imanmu katakan, kita perlu Tuhan. Ku perlu Kau Tuhan. Haleluya.
hati kami Yesus. Engkau melihat setiap apa yang ada pada kami Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus, haleluya. Ku perlu Kau. Ini yang menjadi pernyataan iman kami Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Tidak ada yang terlewat saat ini Yesus. Engkau ada di samping kami dan memegang tangan kami Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Yes Lord. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Hanya Engkau Yesus. Lebih lagi nyatakan kita perlu Tuhan. Ku perlu. Amin Tuhan, amin Yesus. Jamah setiap kami Tuhan. Oh, haleluya, haleluya Yesus. Haleluya. Benar Tuhan, dan hanya Engkau Yesus. Hanya Engkau Tuhan. Haleluya. Hanya Engkau yang kami andalkan Yesus. Hanya Engkau Tuhan. Haleluya. Ku perlu Kau. Menjamah hatiku. Hanya Engkau Tuhan. Mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan yang ku Jamah kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Jamah kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Amin Tuhan. Engkau yang ada di dalam kami yang kami perlu lebih daripada semua. Ibadah ini tentang Engkau Tuhan. Semuanya tentang Engkau Bapa. Kami berdoa Tuhan saat ini kuduskan, sucikan kami oleh kuasa darah Yesus. Biar kami dapat memahami benar-benar Engkau di dalam kami. Terpujilah Allah yang
kekasih, tetap berdiri. Shalom, semua baik-baik. Puji Tuhan. Haleluya. Sekarang saudara-saudara tolong lambaikan tangan semua. Puji Tuhan. Nah, sekarang baris yang sebelah sini menghadap ke baris sana. Jadi saling berhadapan-hadapan. Baris yang di sebelah sini saling berhadapan-hadapan dengan baris sebelah sana. Nah, berikan lambaian tangan ya. Puji Tuhan. Nanti dulu saudara jangan duduk dulu. Yang di depan dan belakang saling balik badan dan kemudian berjabatan tangan. Ya, puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Silakan duduk saudara yang kekasih. Puji Tuhan, Allah baik. Saudara-saudara yang kekasih, pada pagi hari ini saya mau menyampaikan sebuah kebenaran, sebuah pengajaran yang benar berkaitan dengan firman Tuhan. Mari kita membuka di dalam 2 Korintus 9 ayat 5 dan 6. Saya akan membacakannya bagi saudara. 2 Korintus 9 ayat 5 dan 6. 2 Korintus 9 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-6. Sebab itu, aku merasa perlu mendorong saudara-saudara itu untuk berangkat mendahului aku, supaya mereka lebih dahulu mengurus pemberian yang telah kamu janjikan sebelumnya, agar nanti tersedia sebagai bukti kemurahan hati kamu dan bukan sebagai pemberian yang dipaksakan. Camkan ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Saya mau saudara-saudara membaca ayat ini bersama-sama, mulai dari ayat yang kelima, 1, 2, 3. Sebab itu aku merasa perlu mendorong saudara-saudara itu untuk berangkat mendahului aku, supaya mereka lebih dahulu mengurus pemberian yang telah kamu janjikan sebelumnya, agar nanti tersedia sebagai bukti kemurahan hati kamu dan bukan sebagai pemberian yang dipaksakan. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Saudara-saudara, surat ini ditulis oleh Rasul Paulus berkaitan dengan jemaat yang didirikan olehnya saat itu menghadapi beberapa masalah. Dan dia harus memberitahukan kepada mereka bahwa dia telah mengirim beberapa utusan untuk menerima pemberian yang mereka telah janjikan. Saudara-saudara yang kekasih, saya mau bicara kepada saudara. Perhatikan ayat yang kelima. Dalam ayat yang kelima, saudara-saudara, di situ ada kata pemberian dan ada kata kemurahan hati. Dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani, pemberian dan kemurahan hati menggunakan satu kata yang sama, yaitu eulogea. Eulogea yang berarti kemurahan hati sama dengan memberi. Memberi sama dengan kemurahan hati. Saudara-saudara, pada pagi hari ini akan ada banyak hal yang akan sedikit membuat saudara seperti baru sadar tentang hal-hal yang salah berkaitan dengan pemberian. Kalau kita mempelajari Alkitab dan mendapatkan pengajaran, memang arti yang dalam yang seharusnya adalah dari bahasa aslinya. Nah, jadi eulogea itu memiliki arti. Eulogea yang disebut sebagai pemberian atau murah hati itu memiliki 3 arti. 3 arti yang pertama, pemberian adalah ucapan terima kasih atau pemujaan kepada Tuhan atau penyembahan kepada Tuhan yang terhormat. Ketika kita diajar memberi dan ketika kita memutuskan untuk memberi, maka segala sesuatu yang keluar dari diri kita yang kita sebut sebagai memberi, itu adalah
kita sedang menunjukkan kepada Tuhan, Tuhan saya berterima kasih kepadamu. Saudara mau beri buat siapapun, saudara mau beri untuk apapun alasannya, saudara sedang berkata kepada Tuhan, Tuhan saya berterima kasih untuk keselamatan, saya berterima kasih untuk anugerah, saya berterima kasih untuk hidup dan keluarga saya berterima kasih untuk semuanya. Dan ketika kita sedang memberi, kita sedang berkata, Tuhan aku sedang memuja Engkau. Lalu hal yang ketiga, kalau kita bicara soal penyembahan, kita sering kali terkurung di dalam pemahaman penyembahan adalah ketika saudara dipimpin oleh para pemimpin pujian, saudara mulai mengangkat tangan dan menyembah Tuhan. Sebenarnya ada hal yang jauh lebih dalam berkaitan ketika kita memberi, kita sedang menyembah Tuhan. Ini konsep kebenaran dari Tuhan yang harus kita pelajari dan kemudian itu tertanam di dalam pikiran kita dan kemudian kita taat untuk melakukannya. Karena memberi itu sulit untuk dilakukan. Mengapa? Karena kita salah konsep. Salah pemahaman. Konsep yang benar adalah kita memberi karena kita berterima kasih kepada Tuhan. Kita memberi karena kita memuja Tuhan. Kita memberi karena kita sedang menyembah Tuhan, Allah kita yang terhormat. Kebenaran ini dahulu yang harus kita pahami sehingga ketika kita memberi kita tidak merasa terpaksa. Eulogia, pemberian. Arti yang kedua adalah mengembangkan kemampuan dalam hidup kita yang menunjukkan bahwa kita adalah orang yang bermanfaat di dalam hidup. Siapa saja yang melakukan tindakan memberi, Alkitab mengatakan bahwa orang tersebut sedang mengembangkan kemampuan di dalam dirinya untuk dia bermanfaat bagi orang lain. Lihat saja saudara-saudara, orang-orang yang suka memberi, hidupnya makin lama mengalami pengembangan kapasitas, pengembangan kemampuan. Makin lama akan dikenal, disebut sebagai orang yang bermanfaat bagi orang lain. Saudara kenal Mother Teresa? Saudara tahu Mother Teresa? Seorang suster Katolik yang memberi hidupnya untuk menolong orang lain. Ketika dia meninggal dunia, saudara-saudara, dunia turut memuja dia sebagai orang yang hidupnya bermanfaat untuk orang lain. Karena dia telah memberi dan bermanfaat. Saudara-saudara, banyak orang-orang yang dulu begitu aktif di dalam dunia. Ketika mereka sakit dan merasa tidak bisa lagi berbuat apa-apa dan tidak bisa menjadi orang yang bermanfaat, lama-lama gairah hidupnya semakin menurun. Salah satu penyebab angka bunuh diri tinggi adalah karena orang tidak merasa hidupnya bermanfaat. Jadi saudara-saudara, arti pemberian kedua adalah mengembangkan kemampuan dalam hidup kita untuk menunjukkan bahwa kita orang yang bermanfaat dalam hidup ini. Eulogia yang ketiga, arti pemberian yang ketiga adalah menunjukkan kehidupan kudus
kehidupan suci, dan kehidupan seorang penyembah Allah. Alkitab sedang berkata, siapapun yang sedang melakukan tindakan memberi, orang tersebut sedang menunjukkan kualitas kekudusannya di hadapan Tuhan. Kesuciannya di hadapan sesama. Dan orang dapat melihat dia sebagai penyembah Allah. Jemaat mula-mula ketika mereka tumbuh, begitu banyak mereka sedang mengalami penganiayaan yang luar biasa, luar biasa. Tetapi Alkitab menulis mereka sebagai orang-orang kudus. Mereka sebagai orang-orang apa? Orang-orang kudus. Karena tiap hari mereka berkumpul memecahkan roti. Mereka berkumpul tiap-tiap hari untuk saling mendoakan. Mereka berkumpul tiap-tiap hari untuk mendengarkan pengajaran rasul-rasul. Tetapi yang dunia dapat melihat dan menyebut mereka sebagai orang-orang kudus karena mereka memberi. Karena mereka membagikan apa yang mereka miliki. Dunia mengatakan itu orang kudus. Pemberian adalah saudara orang kudus. Pemberian identik bahwa saudara-saudara adalah orang suci. Pemberian identik dengan saudara adalah orang-orang menyembah Tuhan yang terhormat. Waktu kita ditantang untuk memberi, kita bisa beri apa saja. Saudara bisa beri kecerdasan saudara, bisa beri pengalaman saudara, bisa beri waktu saudara, tenaga saudara, keuangan saudara, apa saja yang saudara mampu melakukannya. Artinya saudara sedang berterima kasih kepada Tuhan. Saudara sedang memuja Tuhan. Dan saudara sedang menyembah Tuhan yang terhormat. Dan saudara sedang berkata kepada diri saudara, saya sedang mengembangkan kapasitas di dalam diri saya untuk menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain dalam hidup ini. Dan juga ketika kita sedang memberi, kita sedang mentontonkan kepada dunia bahwa saya orang kudus. Ini gaya hidup orang kudus. Ini gaya hidup orang suci. Dan saya seorang penyembah Allah. Berapa banyak di antara saudara telah mengalami hidup yang luar biasa, mendapatkan kasih karunia dari Tuhan. Dari kehidupan yang dulu, sekarang menjadi kehidupan sebagai anak-anak Allah. Beberapa di antara saudara telah begitu banyak menerima mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan. Maka seharusnya kita memiliki hati untuk berterima kasih. Seharusnya kita memiliki hati sebagai seorang pemuja Tuhan yang sadar betul semua bukan karena kekuatan kita. Seharusnya kita menjadi penyembah-penyembah Allah. Dia adalah Allah terhormat yang kita taruh dalam hidup kita. Dan kita mengalami sendiri pengampunan dosa. Kita mengalami pemulihan. Kita mengalami bagaimana dia memberkati kita. Tuhan meleputkan kita dari sakit penyakit. Dan kita masih tegak berdiri sampai saat ini. Kita mengalami sendiri bagaimana Tuhan mengaruniakan keluarga di sekitar kita. Layak kita menyembah dia. Layak kita berterima kasih. Layak kita memuja dia. Dan bagian dari itu adalah dengan memberi. Sekali lagi, ini harus menjadi konsep dalam pikiran kita. Ketika saya memberi, saya sedang berterima kasih kepada Tuhan. Ketika saya memberi, saya sedang memuja Tuhan. Ketika saya memberi,
saya sedang menyembah Tuhan, Engkau Allah yang terhormat. Waktu saya memberi, saya sedang mengembangkan diri saya untuk hidup saya bermanfaat bagi orang lain. Waktu saya memberi, saya sedang menunjukkan gaya hidup orang kudus, orang suci, dan penyembah Allah yang sejati. Ini sebuah konsep berasal dari Tuhan sendiri. Dan di dalam ayat ini dikatakan, dan bukan sebagai pemberian yang dipaksakan. Saudara-saudara, kalau kita memberi, jangan memberi karena terpaksa. Bahasa asli terpaksa adalah pleonexia. Pleonexia itu memiliki arti. Kalau kita memberi jangan karena terpaksa. Pleonexia artinya, kalau kita memberi tidak boleh ada unsur keserakahan dan tidak boleh ada unsur ketamakan di situ. Saudara sekarang jujur dengan kita ya. Saudara sering mendengarkan siapa yang menabur sedikit akan menuai sedikit, nabur banyak akan menuai banyak. Dan itu beredar dalam pengajaran-pengajaran sehingga kita konsen. Kalau kita ngasih sedikit, kita akan dapat sedikit. Kalau kita ngasih banyak, kita akan dapat banyak. Jadi kemudian saudara mulai berkata begini, oh kita harus kasih, karena Tuhan akan berkati kita. Saya kasih 100.000, saya akan dapat 1 juta dari Tuhan. Saya kasih 5 juta, saya akan dapat 50 juta dari Tuhan. Itu konsep yang sedang beredar di dalam pengajaran Kristen. Sehingga banyak orang berlomba-lomba untuk memberi supaya dapat lebih banyak lagi. Dan ini konsep yang salah. Ini konsep yang salah. Karena firman Allah berkata, ketika engkau memberi, jangan ada unsur keserakahan, tidak boleh ada unsur ketamakan di situ. Kalau saya memberi, saya sedang berterima kasih kepada Tuhan, saya sedang memuja Tuhan, saya sedang menyembah Tuhan, dan saya tidak mengharapkan apa-apa. Saya memberi karena saya menyembah Dia. Saya tidak harapkan apa-apa. Itu konsep yang benar. Saudara paham? Tidak boleh ada keinginan serakah. Tidak boleh ada keinginan tamak pada saat kita memberi. Nanti dapat balasannya. Kalau saya buat baik nanti saya dapat balasannya. Saya dapat tuaiannya. Jadi kita memberi dengan motif. Arti yang kedua, jangan terpaksa, adalah jangan ada keinginan rakus untuk mendapatkan lebih banyak. Kalau kita memberi, beri saja. Gak usah kita bilang Tuhan saya sudah kasih. Tuhan tolong kirimkan berkat. Jadi kalau saya memberi Tuhan tolong ya, usaha saya Tuhan berkati melimpah-limpah. Tuhan kalau saya memberi, Tuhan lihat usaha bisnis saya, toko saya, dagang saya, Tuhan berkati. Itu motif rakus. Dan Tuhan mau kita belajar bahwa ketika kita memberi itu karena kita sedang berterima kasih. Kita sedang menyembah Tuhan dan memuja Dia. Jadi tidak usah paksa Tuhan untuk memberi kita. Landasan ini harus mengakar kuat sehingga kita akan menjadi orang yang memberi tanpa motivasi. Ayat yang ke-6. Camkan ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga.
Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Arti kata sedikit di situ. Banyak pengajaran yang kita dengar berkaitan dengan jumlah. Kamu kasihnya berapa? 100.000. Saya kasih 1 juta. Maka Tuhan akan berkati saya lebih banyak dari kamu yang 100.000. Karena saya kasih 1 juta. Kita berorientasi kepada jumlah. Tetapi saudara, dalam bahasa aslinya ini tidak berorientasi kepada jumlah. Bukan. Dalam bahasa aslinya, kata menabur sedikit, pengertian yang benar adalah siapa yang menjauhkan diri dari memberi. Siapa yang menjauhkan diri dari memberi. Jadi tidak ada kaitannya dengan jumlah. Yang Alkitab ajarkan adalah siapa yang menjauhkan diri dari memberi. Mereka akan menuai sedikit. Saya kasih waktu dulu untuk saudara ambil nafas. Karena ini memang pengajaran tajam saudara-saudara ya. Menyangkut bagian yang paling ego di dalam diri kita. Saudara kalau nggak suka orang, saudara akan kasih dia. Betul? Kalau saudara tidak setuju, saudara tidak akan kasih. Kalau saudara tidak merasa terlibat, saudara nggak akan kasih. Tetapi ketika pemahaman ini ada di dalam pikiran kita, bahwa memberi adalah ucapan terima kasih, memberi adalah pemujaan kepada Tuhan, memberi adalah penyembahan kepada Tuhan, maka ketika saudara nanti diedarkan kantong kolektor, pemahaman saudara berbeda. Ketika saudara ada di tempat-tempat saudara dalam pekerjaan, tiba-tiba ada orang miskin datang, orang yang kurang beruntung datang, maka konsep kita memberi akan berbeda. Ketika saudara melihat pekerjaan Tuhan membutuhkan ini dan itu, membutuhkan orang yang bisa di sini, membutuhkan orang yang bisa melakukan ini, membutuhkan orang yang bisa melakukan di sini, saudara tidak akan berdiam diri. Karena Tuhan berkata, siapa yang menghindar? Siapa yang menjauhkan diri dari memberi, dia akan menuai sedikit. Dan kata menabur sedikit, arti yang kedua adalah siapa mengelak dari memberi. Siapa menjauhkan diri dari memberi dan siapa yang mengelak untuk memberi. Itu artinya menabur sedikit. Saudara ingat peristiwa tentang seorang janda yang memberikan 2 peser dari uangnya di bait Allah, sementara beberapa orang memberikan persembahan-persembahan jauh lebih banyak dari dia. Dan Tuhan berkata, janda ini memberi lebih banyak. Mengapa? Karena prinsipnya bukan masalah jumlah. Tapi siapa yang menabur sedikit, artinya orang yang menghindar dari memberi. Dan orang yang mengelak dari memberi. Itu berarti dia menabur sedikit. Amsal 3 ayat 27 kita baca. Kita baca Amsal 3 ayat 27, 1, 2, 3. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya. Padahal engkau mampu melakukannya. Berapa banyak di antara kita kalau bawa mobil atau bawa motor, lalu ada itu loh, anak-anak atau bapak-bapak atau ibu-ibu yang jadi badut-badutan itu loh. Lalu saudara bilang, wah ada dia. Nyimpang. Kita mulai menyimpang. Kita ambil jalan yang lain supaya tidak ketemu dengan mereka. Itu mengelak dari memberi. Kalau mereka berhak untuk menerima, berilah. Karena saudara sedang menyembah Tuhan kok. Bukan urusannya dengan orang tersebut. Kita sedang berterima kasih. Ketika kita memberi, kita melihat saya diberkati Tuhan. Saya telah menerima lebih banyak dari orang tersebut. Dia belum menerima banyak dari Tuhan. Saya menerima banyak. Saya berterima kasih Tuhan. Saya berterima kasih. Jadi saya beri. Saya memuja engkau. Saya beri. Dan ini menunjukkan saya bermanfaat buat orang lain.
Yakobus 4 ayat 17. Yakobus 4 ayat 17, baca satu sama-sama. 1, 2, 3. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Saudara jangan pikir dosa itu bohong-bohong. Dosa itu jahatin orang, mutilasi orang, bunuh orang. Kalau kita tahu berbuat baik, tapi kita tidak melakukannya, itu dosa. Kita tahu bahwa kita harus memberi kasih kita kepada Dia. Datangi. Tapi kita tidak melakukannya, dosa. Sekarang di ayat itu bicara, di dalam ayat yang ke-6, siapa menabur banyak akan menuai banyak. Dalam kata banyak, bahasa aslinya banyak adalah menempatkan sesuatu di atas sesuatu yang lain. Ceritanya seperti begini, saudara. Ini tap saya, dan saya menempatkan minum ini di atas tap saya. Siapa menabur banyak, dia menuai banyak. Siapa menempatkan kebiasaan memberi sebagai kebiasaan di atas semua kebiasaan, maka dia akan menuai banyak. Amin. Wow, haleluya. Beri waktu untuk memperhatikan orang lain. Beri doamu untuk mendoakan orang lain. Beri kata-katamu untuk menguatkan orang lain. Beri kasihmu untuk mendorong orang lain. Beri uangmu untuk membantu orang lain. Beri kecerdasanmu untuk berdiri di situ dan mengerjakannya dengan sukacita. Beri kemampuanmu untuk berkata, saya siap melakukan ini Pak. Saya mau melayani Tuhan. Beri, Tuhan berkata engkau akan mendapatkan banyak. Menempatkan kebiasaan memberi di atas semua kebiasaan. Jadi kita mengutamakan untuk memberi. Saudara tolong, konsep memberi jangan saudara pikir tentang duit aja. Gereja ini butuh duit, tapi saya tidak sedang bicara tentang duit. Saya bicara tentang konsep yang benar, tentang hidup kita sebagai penyembah Allah. Saya ingat teman saya beberapa tahun yang lalu kejadian. Dan sampai kejadian di antara kita ya. Gerejanya diangkut semua alat musik. Pencuri masuk, angkat semua. Kalau sudah begitu kita nggak bisa nyembah Tuhan ya. Betul? Tidak. Konsep menyembah Tuhan kita harus benahi saudara-saudara. Supaya tahu bahwa konsep menyembah Allah yang benar. Ketika saudara tidak menahan kebaikan kepada siapapun, saudara memberi waktu saudara untuk Tuhan, memberi hati saudara untuk orang lain, memberi kesempatan kepada orang lain, memberi apapun saudara-saudara, maka ketika kita menyembah Tuhan dengan pujian, dengan lagu kita, itu sebuah nyanyian yang paling merdu. Sekalipun tanpa musik. Janda miskin yang memberi 2 peser uang itu, jumlahnya sedikit saudara-saudara. Tetapi dia memberi di atas kekurangannya. Dia menabur banyak. Persoalan kita selalu kepada kurang. Persoalan kita selalu kepada saya nggak bisa. Persoalan kita selalu kepada saya masih ada kebutuhan yang lain. Firman ini mengajarkan kita untuk meletakkan keputusan memberi di atas hal yang lain.
Haleluya. Haleluya. Jadi kalau saudara memberi, saudara nggak perlu lihat orang lain beri atau enggak. Kalau saudara memberi, mungkin juga berkata nggak penting. Nama saya ditaruh atau tidak. Karena saya sedang menyembah Tuhan. Dia mau menyembah Tuhan atau tidak urusan dia. Saya sedang memuji Tuhan. Dan kalau kita punya konsep ini saudara, maka gereja ini tidak akan pernah kekurangan orang-orang yang melayani Tuhan. Dengan semua kemampuan mereka, dengan semua tenaga mereka, dengan semua perhatian mereka, dengan keuangan mereka, nggak akan pernah kekurangan. Orang akan berkata, kumpulan itu adalah kumpulan orang-orang kudus. Nggak usah susah-susah penginjilan. Ketika Tuhan ditinggikan lewat kehidupan kita, Dia berjanji, aku akan menarik banyak jiwa datang kepadanya. Saudara tahu pepatah yang bilang, seperti bapak, demikian juga dengan anaknya? Tahu pepatah itu? Gimana bapak, demikian juga dengan anaknya. Kemarin Joey diajak jalan-jalan, pergi ke satu toko, ke toko alat-alat kertas dan segala macam. Begitu Joey muncul, pemilik tokonya langsung bilang, ih mirip banget ya. Saya mikir, emang dia kenal sama Kevin? Mirip banget ya, mirip sama Pak Richard. Ya ampun, karena Kevin itu bapaknya, Pak Richard itu bapaknya Kevin. Joey dibilang mirip banget ya sama Pak Richard. Saya waktu dengar berita itu saya ketawa. Waktu dibilang mereka cerita, Nancy cerita, mirip banget ya. Saya mikir, loh emang kenal sama Kevin? Ternyata bukan, Pak Richard. Dari bapak ke anak ke cucu. Kok gak ada yang bilang mirip saya ya? Padahal saya yang satu-satunya cewek loh. Seperti bapak, demikian juga dengan anaknya. Saudara, kita punya bapak adalah bapak seorang pemberi. Seorang pemberi, bahkan dia memberi hidupnya. Kalau kita punya gaya hidup memberi, saudara-saudara. Ini taktik sedikit, tidak alkitabiah. Taktik sedikit, tidak alkitabiah. Kalau kita baik sama orang, kita beri dia perhatian, kita doain dia, kita temani dia, kita bantu dia secara keuangan. Lalu kalau kita bilang, ayolah pergi ke gerejaku. Nolak gak orang itu? Nggak nolak. Sungkan taktik. Nggak alkitabiah, tapi taktik. Nah, ini bulan apa ini? Bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Masih 7 bulan. Cari satu orang. Menangkan dia bagi Kristus. Masih 7 bulan saudara. Cari satu orang, bawa jiwa bagi Tuhan. Bukankah kita berkata 1 tahun 1 jiwa? Masing-masing saudara. Saya mau satu orang. Beri perhatian. Beri kasihmu. Beri waktumu. Beri bantuan. Percayalah. Belum 1 tahun. Belum 7 bulan. Orang itu sudah ada di tempat ini. Amin. Amin. Bapak kita adalah pemberi yang terbaik. Seharusnya kita adalah seorang pemberi juga. Karena kita adalah anak-anaknya. Saya sampai kepada kesimpulan. Memberi apa saudara-saudara? Oh sudah muncul. Tadi belum kelihatan. Banyak ya kesimpulannya. 1, baca. 1, 2, 3. Saya mau tanya, nanti dulu, satu aja susah. Saya mau tanya, saudara mau berterima kasih kepada Tuhan? Berilah.
yang kedua. Setuju? Jadi nanti saudara keluarkan dompet saudara ketika kolektor dan berkata, Tuhan, aku memujamu. Paham? Saudara kalau berkata, Tuhan, aku memujamu. Saudara mau kasih berapa? Sekali lagi, saudara, bukan masalah jumlah. Bukan masalah jumlah. Ya, ingat, kalau Roh Kudus taruh di dalam hatimu ya lakukan itu, ya. Kalau Roh Kudus bilang kasih yang terbaik, yang paling banyak di situ ya lakukan itu. Tapi sekali lagi bukan masalah jumlah. Saya sedang bicara tentang mindset, konsep, kebenaran yang harus kita taruh benar-benar dalam pikiran kita tentang memberi. Yang ketiga, 1, 2, 3. Haleluya, saudara-saudara, untuk menjadi penyembah Allah yang Tuhan yang kita hormati, gak perlu saudara berdiri di sini harus suara bagus, harus pakai mic yang baru. Ini sekarang saudara saya perdana pakai mic sebagai pembicara. Ini mic baru, makanya lantang kan suara saya, gak berhenti. Jadi gampang saya bicara tentang ini. Nah, ini ada karena saudara telah memberi. Bayangkan, saya lagi khotbah. Kalau saya khotbah begini, saudara-saudara, siapa yang tidak percaya Tuhan akan masuk neraka. Lalu mic-nya berhenti pas kata tidak. Jadi kalimatnya, saudara-saudara, siapa yang percaya Tuhan akan masuk neraka. Gara-gara mic. Karena kehilangan satu kata. Paham? Betapa pentingnya. Dan saudara telah memberi. Dan ini ada. Sehingga saya bisa menyampaikan berita dengan benar. Tanpa terpotong-potong. Setuju saudara-saudara, ketika kita memberi, kita sedang berterima kasih kepada Tuhan. Kita sedang memuja Tuhan. Kita sedang menyembah Tuhan kita yang terhormat. Amin. Amin. Lalu yang keempat, dengan lantang, 1, 2, 3. Saat kita memberi, kita sedang mengembangkan kemampuan diri kita bahwa hidup kita bermanfaat bagi orang lain. Siapa yang mau hidupnya bermanfaat? Semua kita mau bermanfaat, berilah. Lalu bilang begini, wah Bu, tahu nggak? Orang itu kalau saya kasih, saya yang dimanfaatkan sama dia. Karena konsep kita memberinya salah. Saudara, kalau ada orang yang saudara merasa bahwa dia memanfaatkan, bilang begini, dia datang, saya pinjamin dong 100, datang lagi, saya minta dong 50, pinjamin saya dong 200, bolak-balik saudara bilang, oh Tuhan, dia memanfaatkan saya. Sekarang begini, nanti kalau dia datang lagi, saudara nggak usah tutup pintu, pura-pura sembunyi, nggak perlu. Saudara sediakan uang dan katakan, maaf, kamu butuh berapa? Saya butuh 500.000, oke, saya nggak punya 500.000. Kamu mau pinjam saya 500.000, saya kasih 100.000, tapi itu bukan pinjaman, itu pemberian. Selesai. Jadi orang itu tidak harus meminjam saudara, mikir nanti kalau nggak bisa bayar, nggak ketemu-ketemu, bukan begitu caranya. Jadi nggak perlu kita merasa saya sedang dimanfaatkan. Latih diri kita, pikiran kita, hati kita dipenuhi. Sekali lagi, saudara, siapa yang memegang firman Tuhan? Tuhan berkata, siapa yang berpegang kepada firman-Ku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku, maka aku akan menyatakan diriku kepadanya. Yohanes 14 ayat 21. Siapa pegang firman Tuhan, artinya siapa pegang firman Tuhan sebagai prinsip. Kalau saya tidak punya prinsip di dalam memberi, saya akan jadi orang pelit. Tetapi ketika saya tahu kebenaran tentang memberi, saya benar-benar bebas.
Karena saya tahu memberi adalah memuja Tuhan. Memberi adalah saya berterima kasih kepada Tuhan. Memberi adalah saya menyembah Tuhan. Mami saya jadi saksi. Kalau Tuhan tidak selamatkan saya, hidup saya hancur. Saya sudah mati dari kapan-kapan. Saya wajib berterima kasih kepada Tuhan. Harus. Oleh sebab itu, memberi adalah bagian dari gaya hidup. Yang kelima, 1, 2, 3. Saat kita memberi, kita menunjukkan inilah gaya hidup. Kita adalah orang-orang suci yang menyembah Tuhan. Siapa di sini orang kudus? Nanti dulu Bu, saya baru aja ngamuk-ngamuk tadi sama suami. Baru aja berantem sebelum ke gereja. Saya ceplesin anak-anak saya. Karena bangunnya kesiangan. Aduh bener-bener emosi. Mau ke gereja emosi. Kebanyakan orang kalau mau ke gereja emosi loh. Karena apa? Rebutan kamar mandi. Rebutan cermin. Rebutan bedak lipstiknya yang perempuan-perempuan. Nah itu dia. Jadi waktu terbatas. Nah belum naik motor. Harus naik motor 3 orang, 4 orang. Cepat waktunya. Nah ini dia. Jadi akhirnya kita emosi. Saudara-saudara yang kekasih. Kita semua orang kudus bukan karena apa yang kita lakukan. Bu, saya tadi baru berantem. Bukan karena apa yang kita lakukan. Karena Tuhan kuasa darahnya telah menyucikan kita. Dia mengangkat kita dari dosa. Angkat kita keluar dan berkata sekarang engkau telah aku kuduskan. Jadi siapa di sini orang kudus? Orang-orang yang telah menerima keselamatan Tuhan, ya Tuhan Yesus ampuni mereka tidak mau angkat tangan. Siapa di sini orang kudus? Haleluya, kita terima semua anugerah Tuhan dari Tuhan. Saudara-saudara, kita orang yang telah disucikan dan penyembah Allah. Dan dunia harus lihat itu lewat memberi. Lalu yang berikutnya. Ini harus diucapkan dengan keras saudara-saudara. 1, 2, 3. Kita tidak akan menjauhkan diri atau mengelak dari memberi. Amin. Kalau ada orang bilang tolong doakan saya. Jangan mengelak, nanti dulu. Saya panggil Bu Rosi, jangan. Takut dia keburu mati. Doakan langsung. Ya. Jangan mengelak. Lalu. Nanti dulu. 1, 2, 3. Tidak ada unsur keserakahan, ketamakan, dan keinginan rakus saat kita memberi. Mulai hari ini saudara tidak boleh doa begini. Tuhan aku akan memberi. Tapi berkati saya Tuhan ya. Berkati usaha saya, berkati toko saya. Jangan paksa Tuhan, amin. Haleluya, Tuhan berkata otomatis klik seperti komputer. Langsung kalau kita menabur. Menabur dengan benar dalam kebenaran kita akan menuai dari Tuhan. Gak usah minta-minta dari Tuhan. Gak perlu ada keinginan motif apa-apa. Karena memberi adalah penyembahan. Sama-sama kita baca bagian ini. Sambil bangkit berdiri. Yang paling terakhir. 1, 2, 3. Tujuan memberi adalah untuk Tuhan di atas segala-galanya. Amin. Memberi untuk Tuhan. Saudara beri orang lain, beri dia. Saudara beri untuk gereja, saudara beri kolekta, saudara beri untuk tetangga, untuk saudaramu apapun. Firman Allah berkata engkau sedang memberi untuk Tuhan di atas segala-galanya. Engkau sedang menyembah dia. Tujuannya Tuhan. Amin. Haleluya. Musik tolong maju ke depan. Sekali lagi, ketika kita memberi, kita sedang berterima kasih kepada Tuhan. Kita sedang memuja dia dan menyembah dia. Ketika kita memberi, maka kita sedang mengembangkan kapasitas kita untuk menjadi orang yang bermanfaat. Ketika kita memberi, kita sedang menunjukkan kepada orang lain. Saya adalah orang kudus. Orang yang telah disucikan dan saya penyembah Allah. Ketika kita sedang memberi, maka kita tidak perlu berharap apa-apa.
Kita tidak perlu ada unsur apa-apa. Keinginan serakah, rakus, keinginan. Kita hanya mau memberi karena kita menyembah Dia, mengagungkan Dia, meninggikan Tuhan. Karena ketika kita memberi, kita melakukannya semuanya untuk Tuhan di atas segala-galanya. Saat ku menyembahmu, rohmu bekerja. Saat kita menyembah Allah, maka roh Allah akan bekerja, mengubah hati kita. Mengubah pikiran kita, hati kita, salah persepsi kita. Konsep-konsep yang salah tentang memberi. Roh Kudus, Engkau basuh saya. Sehingga saya dapat menjadi seorang penyembah Allah yang benar. Karena seluruh hidup saya beri untuk menyembah Allah. Seluruh keluarga saya persembahkan untuk menyembah Allah. Seluruh kemampuan saya persembahkan untuk menyembah Allah. Saat ku menyembahmu, saat ku menyembahmu, haleluya, rohmu bekerja. Saat ku memujimu, kau bertata di atas pujianku.
Haleluya Bapa. Hari ini saya bertanya kepada saudara. Setelah saudara mendengar firman Tuhan dan mengerti kebenarannya, apa yang firman Allah katakan tentang memberi. Sekarang hati kita dicabut dari semua persepsi yang salah. Pemahaman kita dicabut semua konsep-konsep yang salah. Dan kita minta supaya Allah Roh Kudus menaruh firman Tuhan di dalam pikiran dan hati kita. Tuhan adalah Allah yang hidup dan nyata. Siapa yang berkata, Bapa, aku akan berpegang kepada perintah-Mu, aku akan melakukannya. Tuhan berkata, engkau adalah orang yang mengasihi aku. Dan untuk orang-orang yang mengasihi aku, kata Tuhan, Dia akan menyatakan dirinya. Dia akan tunjukkan dirinya kepada saudara. Tuntunannya akan jelas, arahannya akan jelas. Semua yang kita doakan, pintu akan terbuka. Tuhan akan tunjukkan dirinya kepada orang-orang yang mengasihi Dia. Hari ini, kalau saudara berkata, Tuhan, sekarang saya orangnya, saya mengerti kebenarannya sekarang. Tuhan, paharui saya untuk menjadi seorang pemberi. Karena Engkau adalah Allah, Bapa, Sang Pemberi. Saya mau menjadi anak-anak Bapa, anak-anak Allah. Saudara angkat tangan di hadapan Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Setiap tangan yang terangkat, Allah melihatnya di dalam kerajaannya. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk hidup dengan segala kekuatan, kuasa yang dilimpahkan Tuhan atas saudara. Sehingga saudara tidak pernah kekurangan kasih karunia Allah. Bahkan berlimpah-limpah kasih karunia. Satu kasih karunia saja sudah luar biasa. Apalagi jika Dia melimpahkan segala kasih karunia-Nya kepada orang-orang yang bersungguh hati terhadap Dia. Angkat tanganmu dan percayalah, Tuhan akan menolongmu menjadi orang-orang dengan gaya hidup yang baru. Gaya hidup penyembah Allah, gaya hidup orang kudus, gaya hidup orang suci, yaitu memberi. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami membawa hidup kami kepadamu pada saat ini. Kami mengangkat tangan kami Tuhan di hadapan-Mu. Ampuni jika selama ini kami menghindar dari memberi, kami mengelak dari memberi, dan Engkau mengatakan itu menabur sedikit. Bapak, ampuni karena kami salah paham berkaitan dengan konsep memberi. Sekarang kami disadarkan Tuhan, bahwa ketika kami memberi, kami sedang berterima kasih kepadamu. Ketika kami memberi, kami sedang memuja Engkau. Ketika kami sedang memberi, kami sedang menyembah Engkau Allah yang kami hormati. Ketika kami memberi, kami sedang mengembangkan kemampuan di dalam diri kami untuk menjadi orang-orang yang bermanfaat di dalam hidup ini. Dan ketika kami memberi, kami sedang menunjukkan ini gaya hidupnya orang kudus, orang-orang yang telah disucikan oleh Allah, dan penyembah-penyembah Tuhan yang sejati. Tuhan, ampuni kami. Selama ini kami menuntut Engkau ketika kami memberi. Kami tuntut Tuhan, berkati bisnis kami, berkati anak-anak kami dan lain. Ampuni kami Bapa. Sekarang kami tidak mau ada unsur keserakahan, tidak mau ada ketamakan, dan tidak mau ada unsur rakus. Kami hanya mau memberi karena kami berterima kasih kepadamu dan menyembah Engkau. Ketika kami memberi, tujuannya hanya satu, Yesus Tuhan di atas segala-galanya. Berkatilah konsep yang baru ini Tuhan. Tanamkan dalam pikiran kami, dalam hati kami, dan menjadi perilaku gaya hidup yang baru sebagai orang-orang yang telah disembuhkan, dipulihkan, dijamah oleh pemahaman kebenaran firman Tuhan. Terpujilah Allah yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Inilah penyerahan diri kami, dan kami dengan pertolongan Roh Kudus akan menjadi orang-orang dengan gaya hidup yang baru. Gaya hidup seorang pemberi. Ku angkat hatiku, amin, haleluya. Ku pandang kekudusan-Mu, amin, glory. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran Tuhan. Ku angkat hatiku, haleluya. Ku pandang kekudusan-Mu, Yesus Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu, Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, Bapa kami Sang Pemberi, dan kami adalah anak-anak-Mu, juga seorang pemberi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua katakan amin. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus berkati. Silakan duduk. Puji Tuhan, terima kasih Pastor Rosi untuk firman yang luar biasa, dan saat ini saya akan membacakan warta sepekan dari gereja kita. Gembala sidang dan seluruh pengerja serta jemaat mengucapkan selamat datang kepada saudara yang baru pertama kali beribadah dengan kami. Kami menyambut saudara dengan sukacita dan kami mengundang saudara untuk boleh hadir dalam pertemuan-pertemuan ibadah kami. Untuk ibadah minggu dilakukan 2 kali, pukul 8 pagi dan juga pukul 5 sore. Diinformasikan kepada seluruh teen, youth, dan dewasa muda yang belum menikah untuk boleh kumpul di ruang ibadah dengan Ibu Rosi setelah ibadah selesai. Jadi kepada youth, teen, dan juga dewasa muda untuk tetap tinggal di ruangan ini. Dan kami menghimbau kepada orang tua untuk boleh mengarahkan anaknya untuk boleh tetap tinggal supaya apa yang akan disampaikan Ibu Rosi boleh tersampaikan dengan baik di tempat ini. Dan juga kepada guru-guru sekolah minggu setelah ibadah kumpul di kantor gereja dengan Kanansi hanya sebentar saja. Jadi kumpul di ruangan kantor di bawah. Dan kepada nama-nama berikut untuk berkumpul setelah sekolah minggu di kantor ibadah juga kepada Kak Antoni, Kak Kevin, Kak Rea, Kak Dandi, Aaron, Nathan, Keisha, Trixie, Ruth, saya sendiri, dan juga Kak Nancy. Dan Gembala Sidang dan kami tim pengadaan MIK juga mengucapkan terima kasih kepada setiap saudara yang sudah ikut ambil bagian dalam pengumpulan dana MIK, dan puji Tuhan luar biasa kemarin Pastor Richard sudah membeli MIK yang baru untuk gereja kita dan saat ini sudah kita menggunakan yang baru. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati untuk setiap apa yang sudah diberikan bagi gereja kita. Diinformasikan juga kepada setiap kita, setiap jemaat yang rindu untuk boleh mengambil bagian dalam pelayanan musik, dan saat ini gereja mengadakan perekrutan untuk pemain musik. Kepada setiap kita yang rindu melayani di bagian ini, boleh mengisi list di grup GSJA kita, misalkan nama Trixie dalam kurung keyboard. Nanti akan diteruskan di grup, dan untuk perekrutan ini nanti akan diadakan di klinik musik dan akan di-handle langsung oleh Kak Kevin dan juga Kak Nancy. Jadi kepada setiap kita,
Bukan hanya yang sudah bisa, tapi yang rindu, yang belum bisa, nanti akan ada jadwal untuk belajar bersama-sama dengan Kak Kevin dan juga pemain musik yang lainnya. Itu saja warta kita untuk minggu ini, dan saat ini kita akan memberikan persembahan kepada yang bertugas. Saya persilahkan. Saya akan membacakan satu ayat untuk persembahan kita. Diambil dari Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk saat ini Bapa, kami boleh berkumpul bersama Tuhan. Dan terima kasih untuk hari yang baru, berkat yang baru yang Kau berikan kepada kami. Dan saat ini Bapa, kami membawa setiap persembahan-persembahan kami Tuhan. Kami membawanya dengan sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus. Itu semua karena berkat-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Dan saat ini Tuhan, kami ingin mengembalikannya. Karena kami membawa ucapan syukur kami, rasa terima kasih kami yang terbaik hanya bagi-Mu Tuhan. Biarlah setiap persembahan-persembahan kami boleh digunakan untuk pelayanan gereja kami. Hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami siap memberi yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya, yang percaya katakan amin. Kita akan menyaksikan persembahan pujian dari sekolah minggu. Jesus paid the price so we could have eternal life. Get up and tell the world. Get up and tell the world. Get up, some people haven't heard that Jesus paid the price so we could have eternal life. Yeah, get up and tell the world.
Haris Mata Sukabumi. Terima kasih adik-adik semua, terima kasih untuk persembahan, pujian, gerak dan tariknya. Dan mari saudara, saat ini kita akan menutup ibadah kita. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Diberkati Kau Tuhan dengan pujian kami dalam dekapan hadirat-Mu. Memenuhi tempat ini. Biarlah berkat-Mu tercurah Tuhan. Diberkati Kau Tuhan dengan pujian kami dalam Rahmat-Mu memenuhi tempat ini. Amin, haleluya, haleluya. Inilah kerinduan kami Tuhan, agar kami semua diberkati dalam anugerah Tuhan, dalam berkat Tuhan, kami diberkati Tuhan. Terbukalah tingkap surgawi dan Kau memberkati kami dengan segala berkat kekayaan surgawi. Berkat dari Bapa kami yang di surga, kami punya sumber di atas segala sumber, yaitu Bapa kami yang ada di dalam surga. Sumber berkat, sumber keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus, dan sumber tuntunan dari Roh Kudus. Tuhan, kami bersyukur, kami menikmati kebaikan Tuhan, kami bersyukur, kami menikmati kehadiran Tuhan dalam ibadah ini Tuhan. Kami akan membawa sebagai sukacita yang besar, kami menghargai hari Sabatnya Tuhan, hari istirahatnya kami hari Minggu, kami mengutamakan Tuhan, kami mengutamakan bersama dengan keluarga bercengkrama, dan kami juga mengutamakan untuk kami istirahat pada hari Sabat ini Tuhan. Kami bersukacita dalam Tuhan, kami membawa sukacita itu Tuhan kepada semua orang dan keluarga kami. Bagi Tuhan segala kemuliaan, diberkatilah kami dalam segala hal, dalam segala perkara, segala usaha pekerjaan keluarga, rumah tangga, bisnis dan mata pencaharian kami diberkati oleh Tuhan. Setiap rencana-rencana hidup kami diberkati Tuhan. Setiap apa yang kami pikirkan diberkati oleh Tuhan. Setiap apa yang kami perbuat diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Saudara, mari kita mengangkat tangan dan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya pagi ini kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Oleh sebab itu saudaraku, sidang jemaat Allah yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat anugerah dari Allah Bapa yang ada di dalam surga, serta cinta kasih sayangnya yang sudah dinyatakan dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuannya di dalam Roh Kudus menyertai saudara dari saat ini untuk selama-lamanya. Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput kita semua. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Terima kasih, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.
sepanjang hidupku, iringi setiap langkahku. Selalu ku percaya padamu, tak pernah kau